Ya, kalau sepertinya dengan beberapa kali kita pertemuan, maka karena ini ada sangkut pautnya dengan calon guru penggerak, mohon diperkenankan saya mengucapkan salam. Salam dari guru penggerak, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Boleh diikuti Bapak Ibu? Oke. Saya ulangi ya, kalau saya bilang salam guru penggerak, maka Bapak Ibu menjawab dengan tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap? Siap. Ya. Salam guru penggerak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak Guru hebat SMA Negeri 1 Pelumpang, pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti sosialisasi atau aksi nyata guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Apriliani, CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Pelumpang. Pada kesempatan ini Bu Anita akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif mungkin Bapak Ibu guru hebat semua sudah pernah mendengar tentang budaya positif. Apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh Bu Anita, mari kita simak dan kita perdengarkan dengan baik. Apabila nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu juga diperkenankan untuk bertanya. Karena apa? Budaya positif harus kita gerakkan, budaya positif harus kita budayakan. Jangan hanya sampai menjadi yel-yel saja ataupun slogan-slogan tanpa ada aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata di budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu guru hebat semua, maka diperlukan koordinasi yang baik dari semua warga sekolah, tidak hanya dari guru saja, tapi yang namanya warga itu juga meliputi penanggung jawab sekolah, dari tenaga pendidik, tenaga non-teknik, dan siswa ataupun seluruh komite yang ada dan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu guru semua. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita sambut Bu Anita Apriliani dan Bapak Samsuri. Nanti akan memberikan pembinaan terlebih dahulu. Kepada Bapak Samsuri, disilakan. Terima kasih, jadi teman-teman semuanya. Ini juga kebetulan sekali. Jadi kebetulan Bu Anita ini mau diseminasi budaya positif. Nah, beberapa teman termasuk kakak dan karyawan kemarin sudah saya ajak berbicara di ruangan saya. Nah, ini kesempatan bagi saya untuk mengajak panjenengan semua. Mulai saat ini mari kita tumbuhkan energi positif di lembaga kita tercinta ini. Ya. Kenapa? Karena otak dan hati manusia itu tidak bisa menerima hakikat. Contoh misalnya Bu Indra, di situ ada tulisan jangan mengintip. Bu Indra tambah di intip. Iya, iya dah. Anak-anak misalnya, kamu kok nakal sekali. Aslinya bocah gak nakal, menjadi nakal. Bocah yang tuturane, aslinya enggak. Ya tambah dari akan tuturane tenang. Oleh karena itu saya ajak panjenengan semua untuk selalu menumbuhkan energi positif, termasuk hal dalam hal anak-anak bayar. Jangan terus diponis jalan, Pak, bocah-bocah gak bayar. Jangan bayar, harus duit. Mereka diomong itu dia bayar tenang bocah. Ya kita doakan saja yang belum bayar itu, ya mudah-mudahan orang tuamu segera mendapatkan rezeki dan bisa digunakan untuk bayar. Untuk anak-anak yang nakal, ya kita jangan bilang nakal. Ya, mudah-mudahan kamu bisa menjadi lebih baik. Dan begitu. Jadi ini burso agumoni itu kata Ustadz Rasid selalu berbaik sangka. Jadi mau ngobrol terjawab dengan berbaik sangka Pak itu namanya. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi selalu kita tumbuhkan. Insya Allah nanti kalau kita semuanya ini punya energi positif di lembaga kita ini, kekhawatiran kita itu bisa teratasi. Jadi tidak usah harus beli nabi berdino sampai di arah ini tidak usah terus tidak mau bayar Pak anak jangan nanti udah belum bayar tenang kalau mau lupa. Dua anak ini susah Pak bayar LKS-nya jangan. Jadi dibilang aja ditunggang wong tua mulai rezeki dan bayar kan begitu. Itu Bu
yang harus kita tumbuhkan. Nah, teman-teman, untuk yang berikutnya ada 4 kutipan yang mengubah pandangan saya sebagai guru. Yang pertama, murid adalah sekutu utama guru dalam proses belajar mengajar. Semakin sering kita memberdayakannya, mendengarkannya, semakin mudah dalam pencapaiannya. Ya, ini sudah dengan lakukan obrolan. Nah, ini bisa jadi kita sudah mengajar 10 tahun, tapi kita hanya punya pengalaman mengajar 1 tahun yang dilakukan selama 10 kali, karena hanya mengulang-ulang tanpa refleksi. Jadi tahun ini yo ceramah, tahun sesuk yo ceramah, ngutani yo semua gak tahu direfleksi belas. Meskipun sudah mengajar puluhan tahun, 10 tahun, ya mungkin bisa itu dari pengalaman. Ya, kira-kira yo gak jauh beda ya. Kurangi tugas, perbanyak umpan balik. Yang keempat, guru yang berani mengajar adalah guru yang tidak berhenti belajar. Nah, ini monggo kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk guru yang suka belajar atau enggak? Kalau tidak suka, ya wis gak pantas ngajar. Ya, kelihatan kok. Kalau udah pantas ngajar pun nggone kelas itu ya betah. Terus bulan. Jadi, nang kelas dulu kayak tugas, bonan kantin, bonan KPH, nanti itu ketoknya wis gak betah ngajar. Mergo gak mau belajar. Ya. Kalau di sini tidak ada. Tidak ada bedanya. Ya, ini 4 kutipan yang mengubah pandangan saya sebagai guru. Ya. Nah, kemudian teman-teman, ini rotot negatif. Jangan jadi guru jika ada satu hanya memikirkan tentang gaji tanpa memikirkan masa depan murid Anda. Ojo dadi guru, rangane iso sugih gitu. Wis patokan itu. Nek kepengin sugih ojo dadi guru. Sama siap. Jadi ini ya tidak hanya untuk teman DTT atau PTT yang gajinya masih di bawah UMR, termasuk bagi saya, Bapak Ibu sudah sertifikasi ini, ya, tapi ayo coba saya ajak hitungan dengan untuk yang sertifikasi ya, seperti saya Pak Hari dengan ini itu per menitnya berdiri di depan anak itu 4.000. Jadi pernah itu, jajah itu gaji pokok tambah sertifikasi 1 bulannya berapa, nah dengan bagi berapa jam? 24 jam. Kan Pak 5 menit. Yang dengan berbulan 5 menit. Kalau ketemu Pak Tangiruan 1 menitnya nganggur di depan anak. Lu kok saya kurang bayaran. Dulu ya. Ini kurang. Saya pernah hitung. Ya. Menurut tak balik ya. Tukang batu yang sedih kok 1 sen, 1 sepuluh. Ya. Tapi akhirnya ya nggak apa-apa kira sekolah kan tadi menghibur diri saya begitu. Loh ya Pak Muklis, nanti kalau sudah saya itu kan Pak sampai 1 menit ngadeg lah menurut betul mau tinggal misalnya guru yang mulai terus mulai tapi ya terus saya memang tugas kepala sekolah kon ngawal teman-teman itu tugas saya ingatkan guru jam 3.10 terus ya itu 1 menit itu 4.000 pagi. Ini gak bisa tidak hitung upaya kalkulator. Kalau ketemu per menit luar biasa. Gitu. Oke, jangan jadi guru kalau kepingin sugih. Jadi bujune Bu Eli itu Bu Yani itu bisa sugih. Gitu, borong iwak laut. Gak tahu mikir mana beliau. Nah ya, yo. Gak tahu aku 3 hari Pak. Status itu bersaja. Ya masalah kalau dibawakan kan jenengan bawa semua. Ini lo jalurnya kerapu toh, boleh kok baju lele ya. Dan tahu di kolom lele itu ini. Ya bagaimana saya minta kerapu atau kakap gitu loh. Bisa
Insya Allah. Menjulil. Ayo alhamdulillah. Itu suki, tapi tidak usah khawatir. Ustaz suki malah tulis dicatat. Masuk guru suki ya pakai. Yang kedua, jangan jadi guru jika Anda terus membatasi kreativitas siswa dalam mengeksplorasi potensi mereka masing-masing. Bocah kating ini kau, kating ngono kau, malam peri dari guru. Ya tahu. Sedang Pak Juri tadi pagi-pagi tanya, Pak, sasi puisi itu kayak apa Pak? Sakaraku. Nah, baru. Padahal Pak Juri ngerti. Bapak nggak mungkin mesti kasih puisi apa? Tapi jawabannya sakaraku. Nah ini termasuk tidak membatasi ya. Ini tak jadi masih pasangan bocah takut. Bagaimana Pak? Sakaraku. Tidak membatasi, tidak membatasi. Adalah ini dia Pak. Yang ketiga, jangan jadi guru jika Anda tidak bisa memberi contoh yang baik kepada kita. Saya yakin teman-teman bisa menjadi contoh semua. Dan jadilah guru jika Anda siap untuk membangun generasi bangsa. Pepatah Jawa kita hafal, guru itu berarti dibunuh dan ditiru. Orang kata minggu turu. Guru itu dibunuh dan ditiru. Makanya harus bisa memberi contoh. Nih, wajib buri, betul ni, betul. Buri dia pasang dia kecemir. Cuma jangan disikat guru, ini guru itu bisa ditiru dan ditiru. Maksudnya kita memberikan contoh yang baik, termasuk pakaian, seragam yang tepat. Maksudnya contoh itu favorit bocor dua. Ada, kalau itu selain sponsor pun digambar terus favorit. Siapa yang dari mana? Ya Allah, ya Allah. Terus saya kembalikan ke saya, berarti protes halus aku nopo-nopain. Acara komunitas kayak abu-abu terus kesorannya terus pilih sama. Dari para wanita tatian. Ya itu Pak itu. Oh, sini. Sini dia. Ya, kayak mau orang sih, cuma anaknya dilepas kemarin itu hujan, makanya sini basah. Di sini jadi mungkin dari pramuka, apa? Tapi mana ya orang sih beda, hujan Pak kemarin Pak, makanya yang biru dipakai kemarin dong. Saya nggak bilang hujan, itu Jawa. Dia masuk Madura. Tapi buku yang ini lebih bijak lagi. Alhamdulillah Pak, kasih terlaluan. Pak Jiri datang, Pak Jiri. Buku Pak Jiri. Dari buku, alhamdulillah Pak, kasih terlaluan. Ini Pak, terus dan aku betul yang bertanggung Bapak Ibu, ini kan masuk juga budaya positif. Jadi hal yang guru berkuasa itu jadi guru yang profesional satu dalam manajemen kelas itu dibuat kesepakatan kelas maksudnya. Kesepakatan kelas. Jadi kesepakatannya itu misalnya begini loh. Kalau terlambat 5 menit didenda piro? 1.000 atau 2.000 untuk kas. Itu positif. Kalau udah kerjakan PR piro? Nah, disepakati sendiri anak-anak, suruh buat sendiri, suruh nulis sendiri di depan, itu dibuat kesepakatan itu. Terus refleksi kelas, ini yang mungkin jarang kita lakukan. Merefleksi kelas itu, kalau dengan metode seperti ini sudah cocok Bapak belum? Ya, guru ada ceramah. Ya. Terus membangun perilaku positif. Nanti guru
melayani yang ya. Nah ini strategi pembelajaran juga merancang RPP yang berpihak pada murid. Ini satu yang belum menyerahkan ke saya, tak suruh buat ini nanti. Pak Agus itu belum buat RPP. Yang lainnya sudah. Nanti, RPP yang saya mau itu ke depan, Bapak Ibu, yang selama ini lah kopas saja, copy paste sampai melalui kepala sekolah. SMA ini SMA 5. Orang sing niping 1865 jumlah kepala sekolah yang lain pada Pangeran Diponegoro. Kompas saya minta tangannya. Perangkat pembelajaran itu Bapak Ibu seperti ya kalau Pak Agus kan diumumkan itu ya, Pak Agus tidak ada sawah. Kalau Pak Agus ke sawah kan mesti bawa pacul sama arit toh. Itu peralatannya. Nah kalau sawah Pak Agus kok dipacul yang tidak. Ya, kan itu tetap berperalatan. Nah, ngajar itu peralatannya apa ya? RPP itu perangkat pembelajaran. Nah kok masih mulai kan tetap butuh RPP nih. Ya. Nah, ini kalau orang bocah pakai bal, mengundang dulu kita ya. RPP itu yang saya maksud besok dan nyalanya kurang. Padahal besok itu mau ngajarnya apa? Ini gak bisa komputeran tulisan tangan. Langkah-langkahnya apa? Mulai penak sampai ngajari. Salam baru. Murah usah mulu ini tapi kopi paste berdideke micu atau bonus. Belas tak bilang sampai jajan RPP itu bonus. Belas jadi kalau micu ini apa? Lalu kelas gua sampah Pak Agus dasar. Ya kira memang 10 tahun ngajar pengalamannya sekali. Ya. Ibu yang Bidra presiden Bidra yang sama limu bisa. Nah, jadi dibuat saja satu lembar. Kalau teman-teman nggak bisa ngetik di laptop, tulis tangan. Tulis besok, saya besok ngajar itu pakai metode ini, caranya begini. Itu lebih enak. Nanti jenengan penguasaan kelasnya lebih bagus. Ya. Balik dia itu ada jenengan langkah mikir buat murid-murid lah kaget kan jadi saat ini kok ini gayanya biasanya ngono ya iya biasanya ngono kok tadi ini kaget ya terus ini memahami murid untuk pembelajaran jadi ini yang sinkron dengan budaya positif yang harus kita kembangkan itu jadi kita tidak usah terus ngebocak. Nah dan dengan ada terlambat mergo ini ditanya itu karena rata-rata yang kemarin saya tangani itu semuanya berangkat dari broken home. Nah itu kalau kita tidak berikan treatment yang tepat kan bisa sano terus pengtuan untuk murid tidak sekolah di sana kita tidak bekerja dicarikan solusi bagaimana hari itu bilang saya sendiri kemarin Pak saya kalau tidak masuk saya juga sedih Pak bisa sih dia tadi bicara menguatkan Bu Dewi dan menguatkan ternyata ya bagus nah itu tugas paling keras harus dibutuhkan budaya positif. Ini ibu perlakuan itu yang ada dulu tak. Jadi kalau tuannya yang Kalimantan. Ya. Jadi kemudian ini jadi merancang pembelajaran berbasis kompetensi. Terus keterampilan membuat pertanyaan. Ini harus dipanjangkan kuasai semua. Keterampilan melakukan umpan balik. Ya, tidak usah malu dengan kritikan anak-anak. Kritikannya mesti membangun. Yang ya. Tanyakan IPA itu. Kalau dulu saya di Semarang, kalau di kerja, tapi ya saya tidak. Apa ya? Terus fisika kuatnya tambah ini nggak tambah. Ya, makanya tak jago guyon ini pembelajaran. Ya. Jadi ini wayang menurut cacos masih gitu.
Ini aku lewat rumah tengok. Mati. Masuk itu. Makanya kalau saya dapat masih itu terus saya bilang ke anak saya dapat bapaknya. Kenapa Pak? Bila senang kabeh. Dan yang ngomong kan bapaknya banyak gitu. Ya cuma anak saya nggak bikin bocah ini nggak tahu di dalam selasi. Tetap minta. Iya, tetap nggak senang gitu. Oke. Nah itu nanti ke depan Bapak Ibu termasuk ada di guru merdeka itu pembelajaran diferensiasi. Ya, apa diferensiasi nanti kita punya 2 guru penggerak. Sebagai gambarannya begini, misalnya Pak Hari itu mengajar persamaan kuadrat. Pak Hari harus tahu, oh kelompok anak ini bisa 3 soal, oh ini 5 soal, oh ini 7 soal. Itu sudah berdiferensiasi. Tidak boleh terus, ayo kerja 10 soal kabeh sak kelas. Ini sing pinter kentengan 10 kelas, tapi sing gak iso setengah mati. Makanya kan harus dikelompokkan. Sing iso 3 sok wae, sing iso 7 mang iso ngajari sing 3, kan begitu. Itu pembelajaran diferensiasi. Bener Bu? Nah, iya. Padahal gak bener. Oke, salah satunya seperti itu. Tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan ada target kurikulum. Sekarang tidak. Ya, sekarang tidak. Nah, memandu pembelajaran yang kuiri tadi pembelajaran sekarang itu kan berbasis proyek semua. Ya, PJP terus apa itu? Artinya apa? Berpusat pada siswa. Bahasa Inggris. Ini apa buat ini? Berpusat pada siswa. Bagaimana siswa mengatasi masalah? Gurunya jadi bermasalah. Saya kira semua orang hidup punya masalah Pak. Saya ingin tahu orang hidup dia nggak punya masalah. Nah, asesmen atau penilaian Bapak Ibu ini nanti saya minta Bu Eri untuk mengadakan 1 hari khusus kita juduli workshop asesmen G. 4 ya, khusus itu formatif, sumatif itu apa, nanti khusus, hari khusus termasuk itu sangat bagi untuk PAT, PTS, PTU, SP. Bapak Ibu nanti insya Allah anak-anak akan ini ujiannya pakai online, pakai HP masing-masing. Terus sekarang sudah dipasang di website kita. Panjenengan ini gak cinta semacam belas, tak delok sing delok website itu wis wong iki. Kan terekam kan di situ. Nah ini siapa yang buka, berapa jumlahnya? Belas, foto-foto bumi gitu, gak belas SMA. Padahal tak kawin website sing apik. Pak Fajar itu selalu Pak Ali terus ya bukti kan nanti kayak komen-komen opo balas. Makanya ini kan saya pakai untuk ujian online. Jadi mulai PAT besok dan PTS itu anak-anak sudah berbasis IT yang pokoknya itu website kita ya Pak. Jadi sudah saya pasangkan aplikasinya. Tinggal Bapak Ibu input soalnya. Misalnya bahasa Inggris 50 soal dengan input sendiri nanti diajari di hari itu. Makanya supaya cepat nanti Bapak dari rumah sudah disiapkan soalnya. Misalnya kapan tuh? Beri kapan? Sabtu Jumat 11. Nah sebelum tanggal 11 dengan sudah siapkan soal dari rumah di sini diinput. Ya. Kalau tidak salah itu cara inputnya ada template-nya sendiri nanti soal yang ditambah huruf I. Jawabannya A, B, B, C, C, D, D, E, E gitu. Nanti soalnya itu bisa ngacak sendiri Bapak Ibu. Soal itu ngacak sendiri. Begitu anak lompat jeder keluar nilainya. Kalau dengan sudah sediakan kuncinya. PA, G, itu ya. Cuma
untuk besok itu masih pakai paketan data anak masing-masing karena WiFi kita belum. Kalau nanti WiFi-nya sudah terpasang, nyantolnya di WiFi sekolah. Dan kalau anak itu baru buka aplikasi itu sudah tidak bisa aplikasi lain dengan Google Form. Ini Google Form, buka Google Form situ di Google kunci nih. Ya, kalau aplikasi ini tidak bisa. Ya, itu bisa dengan gunakan untuk ulang harian juga. Jadi bisa disetting misalnya Bu Yati mau ulangan nanti April, tanggal 4 April jam 4 sore misalnya. Ya. Ada apa? Dan soal itu akan aktif sesuai yang Bu Yati jadwalkan itu. Untuk kelas misalnya 10A, 10 yang lain tidak bisa buka. Gitu. Insya Allah. Oke. Nah khusus itu nanti asesmennya baru. Terus ini 5 strategi menjadi guru yang efektif. Nah ini kan rencana pembelajaran yang jelas dan terukur. Ini kalau panjenengan sendiri yang buat, saya yakin jelas dan terukur. Dan ini pas koyo ini ku, ya siling lu kayak, ngajar 10 tahun pengalamannya cuma sekali. Jadilah pendengar yang baik, ya. Jadi kita dengarkan menjadi pendengar baik sekaligus berusaha untuk memahami siswa sehingga siswa akan merasa lebih nyaman untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan, pendapat atau kritik jika Anda terbuka dan siap untuk mendengarkan. Jadi anak-anak akhirnya kan berpikir kritisnya timbul gitu. Orang koyo patung, ya diomongi, diceritani, ngomong, ya. Tapi diberikan ruang untuk anak-anak untuk mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, hubungan yang baik dengan siapa? Bukan hubungan yang baik dengan siswa. So di sini ada Agus Konco Dikromo kan yo tidak apa-apa gitu ya. Agus Konco Dikromo. Dan ada sini ya, misalnya Pak Wisma siswa Dikromo. Enggak. Bukan hanya dengan rekan-rekan sesama guru, hubungan yang baik dengan siswa pun sangat dibutuhkan. Ya, tapi tadi dalam hindari apa ya, berpikir negatif dengan anak dipikirkan positifnya. Nah, 5 strategi lagi untuk menjadi guru yang efektif buat pembelajaran menyenangkan. Ya. Nah, ini kalau panjenengan hanya ceramah saja, guru ini biasanya bosan, dia pegel. Nih guru matematika, fisika, ceramah nggak fokus ya. Kayak soal nganter ada. Misalnya dulu kalau 90 menit paling ajarnya 15 menit, 30 menit paling suwe. Yang 60 menit tes. Ya soal tapi saya tak puter gitu. Sopo sih gak iso. Itu cara. Nanti ini guru bahasa Indonesia Pak Duli. Sampai Pak Duli tak ngomong kita gak iso ngomong Pak Duli. Ternyata stok beli kelas. Jadi kalau kumpul-kumpul sama saya itu juga yang ngomong Pak Duli guru bahasa Indonesia itu gak bisa ngomong gitu. Sampai Pak Duli kelas banget. Sejarah, yo, dari ceramah Pak sejarah, gitu, bisa mengeksplor video, pokoknya dibuat semenyenangkan mungkin. Lah menyenangkan mungkin itu kan yo memang dituangkan biar PPT jenengan, gitu maksud saya. Misalnya Pak Ali besok itu ngajar apa Pak? Sejarah itu apa Pak? Sejarah Majapahit. Nah, bisa digambarno. Apa Fatih Gajah Mada misalnya. Kita lihat gambar Buddha. Ya, pokoknya dibuat menyenangkan. Yang kelima, terus belajar dan berkembang. Sini dulu. Jadi match dengan yang tadi aja, yang jadi guru kalau tidak mau belajar lagi. Betul. Oke. Nggak usah difoto Pak, jadi nanti tak share dulu Pak. Jadi nanti ini tak share dulu materi saya ya. Aku mengalami cerai bisa saya di akhirnya ditangkap ini satu ini dari kepala sekolah apa itu. Nah, kok gurumu tadi ini empun pulau kandhani Gusti Allah dan ini video ini. Nah,
jenengan kan sih gak sembuhi malaikat, aku sih. Nah, seperti kan sudah saya sampaikan. Itu Ani Ustaz Rosen ini. Terakhir, di masa terakhir dan yang pertama tadi jadi mari kita tumbuhkan energi positif di lingkungan kita. Ya tahu, jangan sadarilah misalnya anak itu jangan itu kan malah diterjang. Iya. Ya, terima kasih barangkali itu Bu Yani tolong dari saya pakai aku bayarannya larang ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk panjenengan semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya, seperti ini saya itu senang hari guyon, yang kritik dan sebagainya. Ini guyonan saya singgung Pak Misbah, Bu Indra, Pak Yuli dan yang lain tadi dilebokno hati. Ya sakarepmu seperti itu TV. Betul. Saya pernah di Surabaya itu kadang itu ya tema radio bejat gitu. Padahal maksudnya radio bejat itu kayak semuni. Iya toh? Radio bejat itu kayak semuni. Kalau kamu dari radio bejat kok bapak. Radio saya kan kayak semuni. Ya mesti radio sing apik ya. Bisa muni banter. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.